Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa ala kulli nafsin sholihan wa ila hadrati sallallahu alaihi wa sallam khasal man sanafa hadha kitab sifat 20 wa amatana fi bihari ulumihim wa karamati wa ma'rifati fi dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Dengan tafsir inilah 20 sifat yang terdiri dari dalil akli dan dalil nakli. Secara terperinci ada 20. Yang pertama adalah wujud, kedua qidam, ketiga baqa, keempat mukhalafatu lil hawa. Ketika kita ingat sifat Allah wujud, kita itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat sifat qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah yang menjadikan mukmin dan muslim dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dengan sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat dengan dalilnya firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bolehlah kita ingat bahwasanya orang-orang yang beriman, yang meyakinkan dengan putus, meyakinkan dengan suatu keyakinan yang kuat, meyakinkan dengan yang jazm, bahwasanya ia ingat bahwa ia akan mati. Setiap manusia, setiap yang berjiwa pasti mati. Maka kita nanti akan banyak istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, bahwasanya Allah itu berbeda dengan segala yang baru. Berbeda dengan segala yang baru. Maka kita nanti akan memperbanyak membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima sekarang, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahilnya itu. Artinya apa? Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Maka patut bagi mukmin yang punya i'tiqad yang mantap bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya. Masya Allah, patut layaknya orang yang beriman, yang punya akidah yang mantap, ia menyatakan semua hajatnya, semua fakirnya. Apa fakirnya? Semua kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, seperti itulah. Maka kita semuanya mengetahui bahwasanya Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Yang ke-6 apa? Yaitu wahdaniyah. Artinya apa? Esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fiilnya. Ingat ada 3, esa zatnya, esa sifatnya, esa fiilnya. Maka mustaqil berbilang zatnya atau sifatnya atau fiilnya. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Lang. Qul huwallahu ahad. Itu dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Kenapa ya dikatakan dengan surat Ikhlas? Coba kalau yang dimulai dengan Qul a'udzu birabbin nas. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat apa? Al-Falaq. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat apa? Qul huwallahu ahad. Surat apa? Qul macam mana? Surat Al-Ikhlas. Satu-satunya surat ini yang enggak sama dengan permulaannya surat Al-Ikhlas. Kenapa ya? Oh, enggak sama ya. Yang namanya ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Kalau diomong jadi enggak ikhlas jadinya. Diingat ini ya. Kalau diomong jadi enggak ikhlas. Saya no ikhlas, enggak jadi ikhlas. Kamu ngasih kawan, ini makanlah sama-sama ya. Saya no ikhlas. Kalau diomong jadi enggak ikhlas. Maka itulah disebut dengan ikhlas. Karena apa? Ini berkaitan dengan akidah. Akidah yang mantap tak perlu diomongkan. Gitu kan? Keimanan nggak perlu diomongkan. Yang penting adalah dipraktekkan. Inilah karena itu merupakan suatu pekerjaan hati. Apa? Qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Esa zatnya, esa sifatnya, esa fiilnya. Maka mustaqil berbilang zatnya atau sifatnya atau fiilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah taala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin yang mu'taqid, yang mempunyai i'tiqad yang kuat bahwa ia melihat fiilnya Allah Subhanahu wa taala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian apapun kejadiannya, ayo dikembalikan kepada semuanya adalah izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini. Maka bagaimana ya orang-orang yang beriman itu kan ini kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fiil manusia. Maka fiil manusia itu ada 3. Fiil itu apa? Kerjaan. Ada fiil hati. Ada fiilnya lisan kita yang ngomongin. Ada fiilnya anggota badan. Maka di dalam sholat itu ada rukun 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Apa rukun fi'li? Yaitu anggota badan semuanya. Rukun qauli yaitu yang berkaitan dengan ucapan. Rukun qalbi yang berkaitan dengan hati. Yang namanya wahdahnya ini juga seperti itu. Ini namanya suatu keyakinan akidah. Maka letaknya di dalam hati. Mengakui semuanya ini adalah fiilnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka bagaimana? Sesuai dengan apa-apa yang dalam hati manusia. Di antaranya apa? Yaitu cita-cita. Apa? Cita-cita. Maka bagaimana kita punya harapan, punya cita-cita, maka harapan yang tinggi, cita-cita yang mulia tentu tidak akan dapat diharapkan tercapai bila dimohonkan, digantungkan dengan tanpa yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sedangkan yang maha mulia, yang kuasa, yang semuanya bisa mewujudkan cita-cita kita yang tinggi itu tidak ada lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha mulia, yang maha pemurah. Sifat Allah itu ada berapa? Ada 20. Esa wujudnya, esa kidannya, esa bakoknya, esa mukhalafatul lil hawa isi, esa qiyamuhu binafsi. Nah, semuanya seperti itu nanti. Maka bagaimana? Kalau punya cita-cita, kita gantungkan kepada yang maha kuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang maha pemurah. Yang namanya pemurah macam mana? Banyak-banyak ini kasabnya para ulama itu. Istilahnya apa? Yang terbesit di dalam hati dan pikirnya seorang ulama banyak. Yang disebut pemurah itu macam mana ya? Pemurah itu apa? Di antaranya dia akan memberi sebelum diminta. Olah tahu itu langsung dikasih. Gak minta lo dikasih, itu namanya pemurah. Ada yang lagi mengatakan yang maha pemurah. Apa yaitu zat yang maha pemurah? Tidak peduli siapa yang dikasih, gak tanpa hitungan. Yang muslim dikasih, yang beriman dikasih, yang gak beriman pun juga dikasih. Tanpa pandang bulu siapapun dikasih, itu namanya maha pemurah. Terus yang hebat lagi. Ayo kita yakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tak pernah mengecewakan harapan orang-orang yang berharap. Gak pernah mengecewakan. Maka patutlah bagi orang yang beriman selalu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu penting sekali bagi kita semuanya. Maka barang siapa yang menggantungkan dan mengandalkan pada selain Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Harapan hanya Allah, harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terhadap dirinya sendiri. Kalau kita terhadap orang-orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sendiri pun tak ada daya dan kekuatan. Hanya Allah yang kekal dan abadi, yang mulia lagi memberi anugerah. Sifatnya yang maha kuasa, maha pemberi, maha belas kasihan. Belas kasihannya macam mana Rahman Rahimnya? Kekal juga. Dari dulu sampai akhir, sampai kapanpun kekal. Rahman Rahim, gak berubah. Maka kita gak boleh khawatir. Tetap Allah Rahman Rahim. Masya Allah, seperti itu. Tetap Allah itu wujud. Tetap Allah itu akan menolong hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tidak berubah oleh perubahan waktu atau pergeseran masa. Masya Allah. Karena apa? Dia baqaun, dia kekal. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Yang kita sebut dengan apa tadi? Qiyamuhu binafsihi. Masya Allah. Berdiri sendiri. Tidak menempati ruang dan waktu. Enggak butuh ruang, tak butuh waktu, tak butuh masa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah. Artinya apa? Yaitu Esa. Yang maha Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa fiilnya. Ayo cita-cita kita, harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Apa sifatnya?
qudrah. Artinya apa? Kuasa. Maka mustaqil lemah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu itu qadirun amat kuasa. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'taqidun, mukmin yang mempunyai i'tiqad yang putus, yang mantap, yang tak ada ragunya bahwa ia tawadhu. Tawadhu. Tiada takabur, membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ingat sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini atas dasar qudrah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang punya sifat qudrah yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat ini, maka orang yang beriman akan tawadhu. Semakin tambah imannya, semakin tambah tawadhunya. Akan tiada takaburnya, enggak sombong, enggak membesarkan diri. Masya Allah, luar biasa. Orang yang beriman, yang yakin dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Siapa yang takabur, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangankan besar, sikit pun. Siapa ya pertama kali yang takabur itu? Iblis. Iblis itu luar biasa ibadahnya. Luar biasa. Sebelum diturunkan di dunia dari surga itu, iblis itu luar biasa. Itu kawannya ahli surga juga. Tetapi oleh Allah akhirnya suruh keluar dari surga. Karena apa? Takabur. Takaburnya apa? Merasa dirinya paling mulia dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan dibikin dari tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Itu terbesit dalam hati seperti itu loh. Dikeluarkan dari surga. Sering gak kita itu merasa baik daripada kawan? Ayo dihilangkan. Gara-gara seperti itu saja loh, iblis diusir dari surga. Masya Allah. Maka penting sekali, itulah sifat yang harus kita jauhi, sifat takabur. Sifat takabur yang lebih baik, yang mendalam lagi, yang terselubung di dalam hatinya orang mukmin, yang harus dijauhi lagi, yaitu ujub. Apa ujub itu? Membanggakan diri. Itu nanti akan timbul lagi apa ya? Riya, pamer. Kalau sudah pamer nanti akan timbul lagi apa? Sum'ah. Apa sum'ah itu? Pengen terkenal, pengen didengar oleh orang lain. Kalau ngaji itu meli-meli, pengen apa? Didengar. Suaranya sedap. Akhirnya seperti cari sedap. Nah, maka itu penting, harus dijauhi. Karena apa? Itu bermula dari tak taunya, kurang yakinnya dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa qudrah? Kuasa. Yuk, telinga bisa dengar karena apa? Sifat qudrahnya Allah. Kita kuat karena kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengar, bisa melihat. Itu pun juga karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini kita ingat. Yang bikin mata bisa melihat tuh apa? Nah, ya kan? Kita tengok orang itu kalau sudah tak ada nyawa, sudah enggak ada nyawa. Matanya masih enggak? Masih.
Telinganya masih. Jantungnya sudah enggak bergetar lagi. Kita teriaki, dengar apa dia? Enggak dengar. Kita apa-apakan dia itu ngikut. Kalau jenazah atau mayit itu sudah tak ada nyawa. Nah, diapakan dia mau? Dimandikan mau. Enggak dimandikan juga mau. Tapi kita dosa kalau kita enggak mandikan. Karena apa? Itu jenazahnya orang mukmin. Itu artinya apa semuanya? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mata ini bisa berkedip-kedip, bisa melihat. Mata pun, telinga bisa mendengar. Kita bisa berbuat ini karena ada dipompa oleh jantung kita. Jantung itu dipompa dengan apanya? Nyawa. Karena masih adanya nyawa. Nyawa ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya? Di antaranya adalah kudroh kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini nanti dia akan takut pada Allah. Akhirnya dia akan tawadhu, tiada takabur, tiada membesarkan diri, dan banyak takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudroh, maha kuasa. Selanjutnya yang ke-8, sifat iradatun, artinya menentukan, maka mustahil tergagah, mustahil tergagah. Ini kalau kita bahasakan, iradah adalah mempunyai kehendak. Mustahil tidak berhasil. Mustahil tidak berhasil. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Firman dikehendaki jadi orang yang saleh, terjadi. Nah, tanda-tandanya menjadi orang saleh macam mana? Ngaji oke. Belajar oke. Itu tanda-tanda. Tanda-tandanya mana? Jadi kita itu semuanya ini adalah tanda-tandanya. Macam mana saya itu dikehendaki jadi anak yang saleh apa tidak ya? Ngaji apa tidak? Ada pengajian mau apa tidak? Itu tanda. Kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beruntung. Di antaranya ada apa? Yaitu kita selalu belajar tentang agama. Belajar itu tandanya dia itu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alun lima yurid. Surat apa? Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud. Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Was-sama. Baca sama-sama bismillah. Lupa. As-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annani dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya betul. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ayo kuatlah. Asyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Artinya berbuat Allah Subhanahu wa taala bagi barang yang ditentukan. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alun, yang berbuat 5 dengan sesuatu, yuridu, yang dikehendaki. Kalau Allah lah menentukan, pasti terjadi. Maka patut bagi mukmin mu'taqidun, punya suatu i'tiqad bahwasanya ia memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap pahala dunia adanya. Tiap-tiap pahala. Apa pahala? Bencana. Di dunia atasnya. Tulisannya pahala ya. Pahala. Sabar. Karena apa? Ini semuanya lah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditengok. Tengok kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat, yaitu berupa kesabaran. Apa artinya musibah? Kalau ada hati yang bersabar. Itu Masya Allah. Kalau orang sudah diberi yang namanya sifat sabar, itu kecil masalah musibah, masalah bencana. Musibah yang paling hebat itu adalah musibah kita nggak mau menerima kebenaran. Kalau musibah di dunia ini masih ringan, mohonlah kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan wasta'inu bis sabri was shalah. Dengan apa? Mendirikan sholat. Dengan sabar. Teruskan lagi sifat ilmun. Ilmun artinya tahu. Maha tahu, maka mustahil jahil. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap satu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqidun bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatan-perbuatannya. Masya Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dengan perbuatan hambanya. Maka kita itu sering membaca ayat Al-Quran yang mana itu pahalanya sangat besar sekali. Yang sering kita baca itu yang sering ulama suruh kalau kita mau tidur bacain surat Al-Baqarah yang terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah adalah langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah. Wa in tubdu, dan jika kalian semuanya menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada dalam diri kalian. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu, atau engkau menyimpan atau engkau merahasiakan. Yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghitung kalian semua dihisab. Yang nampak dihitung, yang enggak nampak pun juga dihitung. Karena apa? Perbuatan manusia ada 2, yang nampak juga ada yang tak nampak, yaitu perbuatan hati. Masya Allah. Maka Allah punya sifat ilmun, Maha mengetahui. Maka bagi orang yang beriman, nanti dia akan takut membuat maksiat. Maksiatnya apa? Ya maksiat anggota badan tubuh kita. Ada maksiat hati juga. Ada maksiat hati. Masya Allah ini. Maka kita harus ketahui nanti. Apakah sebetulnya maksiat-maksiat anggota badan kita, maksiat
hati. Maksiat anggota badan kita ada maksiatul aini. Apa maksiatnya? Mata. Ada maksiatnya telinga. Ada maksiatnya mulut. Ada maksiatnya tangan. Ada maksiatnya kaki. Maka ini semuanya akan jadi maksiat kalau dasarnya adalah untuk mengikuti hawa nafsu, bukan ikut perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Tetapi bisa dibalik, semuanya akan bisa taat kepada Allah. Tangan bisa ibadah, kaki bisa jadi ibadah, telinga jadi ibadah, mata jadi ibadah. Ini semuanya bisa seperti itu. Sekali lagi, apakah perbuatan-perbuatan hati itu? Ini mohon maaf, ini yang harus dijaga betul, yaitu tentang keimanan. Iman dengan apa? Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah tahu. Maka yang harus diletakkan di dalam hati, seorang yang beriman, yaitu seyakin-yakinnya meyakini dengan putus tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat 20 nanti harus semuanya diletakkan betul-betul di dalam hati tanpa ada ragu. Itu kewajiban orang yang beriman. Kewajiban lagi apa? Yaitu menjaga hati, menjaga keimanan. Jangan sampai syak atau ragu terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmun, Allah Maha mengetahui apa perbuatan semua hambanya. Sekali lagi, hayatun. Apa sifat artinya hayatun? Artinya hidup. Maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ulangi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mu'taqidun, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak ada mati. Insyaallah ini kita ingat bahwasanya kita semuanya orang-orang yang beriman. Kita jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri. Andalkanlah yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Jadi semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya lah mengetahui dengan hakul yakin, usahakan seperti itu. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur segala alam semesta ini. Adanya kita, coba kita renungkan hidup kita. Pernah dulu minta dihidupkan? Tak pernah. Siapa yang punya kehendak menghidupkan? Dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur nyawa kita. Pernah enggak engkau mengatur nyawa kita? Tak ada. Jangankan itu, peredaran darah dalam jantung kita, pernah enggak kita ngatur? Tak pernah ngatur juga. Yang mengatur laki-laki perempuan, Raju, dulu pernah enggak pesan saya minta laki-laki ya Allah? Kan enggak, tiba-tiba laki-laki. Firman, tiba-tiba laki-laki. Semuanya ini pernah minta, ya Allah jadikan kami perempuan. Pernah? Tidak juga. Tiba-tiba Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Masya Allah, yang mengatur dari tidak ada menjadi ada. Dengan bentuk wajah yang rupa. Wajah rupa kita itu
Sama tak? Sama tak? Namanya sama wajah, namun kan nggak sama. Ya kan? Andai kan sama macam-macam, oh nanti ada orang kembar. Mencari firman, kok sama ya? Nah, tak akan sama. Nah, tak akan sama, namun serupa. Sama namanya wajah, namun tak ada yang sama. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Yang luar biasa yang mengatur iman kita, yang mengatur Islam kita. Sebagai apa? Tanda bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Cukup sebetulnya dengan iman dan muslim. Itulah nikmat yang luar biasa. Masya Allah, maka kita itu dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah karena apa? Tadi wahdaniyah, Allah yang maha esa. Esa wujudnya, esa kudrohnya, esa irodahnya, kehendaknya. Yang punya asma Rahman Rahim. Punya asma berapa? 99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, Saumiri. Apalagi yang penting? Nah, yang terakhir apa? Ya Sobur. Yang maha penyabar. Sobur, sabar. Oh, Masya Allah. Kalau Allah itu tak sabar, kita semuanya lah habis ini. Kenapa? Sering kita itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ayo kita itulah hafal semuanya. Maka Asmaul Husna harus hafal. Harus hafal. Sifat wajibnya Allah hafal. Asmaul Husna harus hafal juga. Satu-satunya yang esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan itu semuanya sifatnya bakok kekal. Nah, tak akan pernah berubah karena masa atau waktu. Ar-Razzaqu yang paling memberi rizki. Satu-satunya zat yang memberi rizki. Mohon maaf. Jangan sampai ada itikad nanti yang memberi rizki, yang mengatur rizki Kementerian Ekonomi. Bukan. Nah, bukan. Yang ngatur rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sehingga tak ada kekhawatiran dalam kehidupan? Tak ada kekhawatiran. Maka bagaimana? Karena semuanya lah selesai sebetulnya dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kekhawatiran dengan kehidupan kita. Masya Allah, kita semuanya yang penting ikut perintah Allah wa Ta'ala. Diperintah Allah, ayo kita laksanakan. Kita dilarang oleh Allah, ayo kita semuanya berhenti. Karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan pun juga bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini sampai hayatun. Apa artinya hayatun? Hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la ilaha. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah iman kita, tambah yakin kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya. Sama radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum radhu'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca yang pertama itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sama la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
as-sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.